Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ifran Gifari dan rekan saya Muhammad Ali Mukid Faryana akan mempresentasikan tugas kelima kami di mata kuliah RWL, yaitu Mathematical Modeling with Python. Mari kita masuk ke persoalan pertama, yaitu B3. Nah, di sini B3 ada Job Shop Scheduling. Akan saya jelaskan. Pertama ada deskripsi masalahnya. Jadi suatu perusahaan itu menerima sebuah 3 pesanan jenis wallpaper yang berbeda-beda. Jadi terdapat 3 jenis wallpaper yang harus dicetak dan pabrik membutuhkan pengaturan urutan pencetakan yang paling efisien. Jadi jenis permasalahannya pada permasalahan ini adalah Job Shop Scheduling Problem atau GSSP. Jadi terdapat beberapa job atau paper pada permasalahan ini yang harus diproses melalui mesin tertentu dengan urutan yang telah ditentukan. Setiap mesin hanya dapat memproses satu operasi pada satu waktu. Nah, jadi tujuan utamanya dari permasalahan ini adalah untuk meminimalkan max span, yaitu total waktu penyelesaian seluruh job. Ilustrasi permasalahannya ada di sini. Jadi terdapat 3 jenis paper yang harus diproses. Jadi setiap paper melewati 3 mesin cetak, yaitu ada green, blue, and yellow. Urutan mesin berbeda untuk setiap paper, lalu waktu prosesnya juga berbeda tergantung jenis paper dan warnanya. Itu ditunjukkan pada tabel 7.4. Jadi setiap mesin hanya dapat memproses satu paper pada satu waktu. Jadi tujuan penjadwalan untuk menghindari overlap dan meminimalkan max span tersebut. Selanjutnya kita masuk ke notasi matematika. Di sini ada J elemen 123 itu indeks papernya, lalu ada K elemen 123 indeks operasi, lalu ada M elemen blue, green, yellow itu adalah mesinnya. Lalu di sini ada S sub J dan K waktu mulai operasi ke K pada paper J. Lalu ada P sub J K waktu proses operasi ke K pada paper J. Lalu ada Y J, K, lalu ada Y, J aksen dan K aksen, itu elemen O dan 1 itu variabel biner, urutan 2 operasi pada mesin yang sama. Lalu ada C max, itu ada max span, atau waktu penyelesaian totalnya. Lanjut ke model matematikanya, di sini kita memiliki fungsi tujuan yaitu min C max, jadi meminimalkan total waktu penyelesaian seluruh papernya. Lalu ada kendala urutan proses atau job predictions. Di sini SJK plus 1 itu besar dari sama dengan SJK ditambah PJK-nya. Operasi berikutnya hanya boleh dimulai setelah operasi sebelumnya selesai. Lalu di sini ada kendala kapasitas mesin atau no overlap. Jadi menggunakan persamaan ini itu menggunakan kendala Big M. Digunakan untuk mencegah 2 job berjalan bersamaan di mesin yang sama. Ya, lalu ada kendala max span. Di sini ada SJK dan PJK itu harus kecil dari sama dengan Cmax-nya. Dengan domain variabelnya SJK di atas besar sama dengan 0 dan YAB itu elemennya biner. Lanjut kita ke analisis model. Permasalahan dimodelkan sebagai job shop scheduling problem. Pendekatan yang digunakan adalah mixed integer programming MIP. Lalu variabel kontinu mempresentasikan waktu mulai operasi. Variabel biner digunakan untuk menentukan urutan operasi pada mesin yang sama. Lalu kendala atau constraint memastikan urutan proses setiap paper tidak dilanggar dan tidak terjadinya overlapping pada mesin. Lalu model menghasilkan jadwal yang visible dan optimal. Lanjut ke analisis sensitivitas. Di sini saya mencoba menggunakan pengubahan waktu proses pada salah satu mesin. Jadi mesin dengan beban kerja tinggi memiliki pengaruh paling besar terhadap hasilnya. Model tetap visible tetapi tidak max span meningkat atau menurun sesuai dengan perubahannya. Lalu menunjukkan bahwa model sensitif terhadap perubahan waktu proses kritis. Lanjut di kesimpulan ini bisa dilihat ada tabel dan gancarnya. Jadi yang didapatkan hasil optimasi menghasilkan max span yang optimal itu sebesar 84 menit. Lalu jadwal yang dihasilkan tidak memiliki overlapping pada setiap mesin. Gancat berbasis mesin menunjukkan urutan kerjanya seperti ini. Lalu mesin yellow dan blue menjadi mesin kritis dengan beban kerja yang paling tinggi. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi menggunakan Python. Lanjut ini bisa dilihat Pythonnya itu solving job shop scheduling B3 with MIP. Jadi kita masuk ke step 1. Pertama kita harus menginstal MIP-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke step 2, kita import MIP package-nya. Di sini kita menggunakan MIP ya di sini ya. Kita import dulu. Jadi di sini kita mengimport seluruh fungsi dari kelas dari library MIP. Library ini digunakan untuk membangun model yang akan kita gunakan menyelesaikan permasalahan ini. Lalu kita di sini ada import panda SPD itu digunakan untuk menyusun hasil optimasi ke dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dianalisis dan dibaca. Dan terakhir di sini ada import matplotlib.pyplot SPLT itu digunakan untuk membuat gancartnya. Jadi memvisualisasikannya lebih enak dilihat. Kita run dulu. Oke, selanjutnya kita ke step selanjutnya. Di sini kita define datanya terlebih dahulu. Pertama, saya mendefinisikan mesin yang digunakan dalam kasus ini terdapat 3 mesin, yaitu mesin blue, green, dan yellow. Kita di sini diberi nama mesin 1, 2, dan 3. Nah,
Selanjutnya, saya definisikan job dan urutan prosesnya menggunakan sebuah dictionary bernama jobs di sini. Jadi bisa dilihat di sini. Setiap job mempresentasikan satu paper dan setiap elemen di dalamnya berisi pasangan mesin dan waktu proses. Sebagai contohnya, di sini pada paper 1, dia mendapat proses pada mesin yang biru, yang blue selama 45 menit, lalu dilanjutkan pada mesin 3 selama atau yellow selama 10 menit, dan mesin terakhir itu mesin green selama 10 menit. Bisa dilihat di sini ya. Dan seterusnya. Selanjutnya, saya membuat daftar operation yang berisi sebuah, di sini operation, semua operasi yang mungkin, yaitu kombinasi antara job dan urutan operasinya. Terakhir, saya memisahkan informasi mesin dan waktu proses ke dalam dua dictionary, yaitu mesin dan duration. Jadi ini bertujuan agar data lebih mudah dipanggil saat pembangunan constraint di model optimasi nanti. Kita run dulu. Oke, kita lanjut ke step 4. Di sini kita define decision variable, objective function, dan constraint-nya. Pertama, membuat sebuah model optimasi dengan tujuan meminimalkan nilai fungsi objektif. Dalam kasus ini, fungsi objektif yang kita inginkan meminimalkan max span, yaitu waktu penyesuaian total dari seluruh jobnya. Oke, selanjutnya, jadi di sini minimize ya. Selanjutnya, kita mendefinisikan variabel keputusan berupa waktu mulai untuk setiap operasi. Jadi di sini ada variabel S JK mempresentasikan waktu mulai operasi ke K dari job ke J. Variabel ini bertipe continuous karena waktu dapat bernilai pecahan. Lanjut, kita di sini mendefinisikan satu variabel tambahan yaitu Cmax, yang mempresentasikan max span atau waktu penyelesaian maksimum dari seluruh operasi. Jadi untuk mengatur urutan operasi pada mesin yang sama, saya menggunakan variabel biner dengan pendekatan Big M. Variabel biner ini akan menentukan operasi mana yang dikerjakan terlebih dahulu ketika dua operasi menggunakan mesin yang sama. Constraint. Nah, di sini ada pertama kita ada job precedent constraint. Jadi constraint ini memastikan bahwa urutan operasi dalam suatu job tidak boleh dilanggar. Selanjutnya ada constraint kapasitas mesin, jadi tidak overlapping. Constraint berikutnya adalah mesin sequencing constraint yang memastikan bahwa satu mesin hanya boleh memproses satu operasi pada satu waktu. Dengan constraint ini overlapping antar operasi pada mesin dapat dihindari. Selanjutnya saya menambahkan constraint yang menghubungkan waktu selesai setiap operasi dengan variabel Cmax. Constraint ini memastikan bahwa Cmax selalu lebih besar atau sama dengan waktu selesai semua operasinya. Terakhir, saya mendefinisikan fungsi objektif, yaitu meminimalkan nilai Cmax. Nah, dengan demikian, solver akan mencari jadwal dengan total waktu penyelesaian paling minimum. Kita run dulu. Selanjutnya kita ke step 5. Pada step ini kita menyelesaikan model optimasi menggunakan perintah model optimize. Solver akan mencari jadwal terbaik yang dengan memenuhi seluruh constraint dan meminimalkan nilai max span. Oke, didapatkan. Di sini ada ya. Lanjut kita ke step 6 yaitu print result. Jadi pada step 6 ini kita menampilkan hasil dari optimasi kita. Jadi nilai di sini ya, nilai optimal max span menunjukkan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh jobnya. Selanjutnya ada hasil jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel yang kemudian akan divisualisasikan menggunakan Gantt chart. Di sini finish tabelnya, lalu di sini ada pembuatan Gantt chartnya. Jadi dari kita play dulu. Oke, di sini dapatkan optimal max span itu 84 detik dengan urutannya begini. Ini akan lebih mudah dibaca di uh, tabel Gantt chartnya. Bisa lihat seperti ini. Jadi dari Gantt chart ini kita dapat melihat bahwa tidak terjadi overlapping pada mesin yang sama. Sehingga solusi yang diperoleh merupakan solusi yang valid. Oke, selanjutnya untuk persoalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Gifran. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang persoalan I2 ya, scheduling nurses. Jadi di sini ada question 1 sama question 2. Di deskripsi masalahnya, bahwa kita perlu melakukan penjadwalan di mana setiap satu harinya itu dibagi jadi 12 periode yang berisi 2 jam ya. Setiap 2 jam, 2 jam. Terus kebutuhan perawat di setiap periodenya itu berbeda. Setiap perawat bekerja 8 jam dengan komposisi 4 jam pertama, lalu 2 jam istirahat dan 4 jam kedua. Asumsinya semua perawat memiliki kemampuan yang sama, tidak ada keterlambatan atau absen. Setiap perawat hanya bekerja satu shift per hari dan pola kerja dan istirahat berlaku untuk semua perawat. Objektif yang kita cari adalah untuk pertanyaan pertama, meminimalkan total jumlah perawat yang dijadwalkan. Di question kedua itu kita mau coba untuk meminimalkan jumlah perawat yang bekerja secara lembur. Lalu untuk decision variabelnya, itu nanti kita masukkan kalau untuk di question 1 itu jumlah perawat yang mulai bekerja, jadi start time-nya pada periode T.
Lalu yang kedua itu, question keduanya, jumlah perawat yang bekerja lembur yang akan kita minimalkan. Lalu untuk constraint-nya, untuk kedua soalan tadi, kebutuhan perawat itu harus terpenuhi pada setiap periode waktunya. Dan kedua, perawat bekerja sesuai pola kerja, istirahat. Kalau untuk question kedua berarti ada lemburnya. Lalu khusus untuk question 2, total perawat itu dibatasi menjadi 80 orang. Dan perawat lembur itu harus lebih kecil sama dengan perawat yang dijadwalkan. Jadi nggak bisa tuh, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, ilustrasi masalahnya untuk question satu itu intinya di sini ada requirement-nya berdasarkan per periode 0 sampai jam 2, 2 sampai 4 dan seterusnya. Di atas ini untuk question satu itu setiap nurses itu ada di tadi 2 periode untuk bekerja, lalu 1 periode istirahat dan 2 periode lanjutan untuk bekerja kembali. Bahwa di sini terdapat jam lembur di mana jam lembur itu adalah 1 periode setelah bekerja pada bagian kedua. Jadi di situ ditandai oleh warna merah pada gancarnya. Untuk notasi matematikanya, di sini ada set berupa T, baik itu dari 0 sampai dengan 11, merupakan himpunan periode waktu pada 12 periode yang isinya itu setiap periodenya itu berisi 2 jam. Decision variables-nya kita notasikan sebagai start T, di mana jumlah perawat yang mulai bekerja pada periode T, sementara over T pada T itu adalah jumlah perawat yang bekerja lembur. Ini untuk question yang nomor 2. Sementara untuk parameter itu ada requirement T, di mana kebutuhan minimum perawat pada periode T. Untuk NT itu adalah jumlah dari periode waktu yang kita bagi 2 jam setiap periodenya. Lalu 6 di sini adalah jumlah perawat yang tersedia. Ini khusus untuk yang question 2 karena ada maksimal 80 pekerja. Untuk working pattern-nya tadi sudah disampaikan juga di Gantt perawat bekerja 2 periode, istirahat 1 periode, bekerja kembali 2 periode. Ini model matematikanya. Jadi di sebelah kiri ada question 1, di sebelah kanan ada question 2. Objective function-nya sudah diperjelas tadi di bagian sebelumnya, tapi ini hanya untuk memberikan notasi meminimalkan start time. Kalau untuk yang question 1 dengan constraint harus terpenuhi semua kebutuhan perawat pada tiap periodenya. Di situ ada notasinya. Sigma I sama dengan 0, min 1, min 3, min 4. Ini penurunan untuk pembagian tadi ya, 2 periode, lalu istirahat, lalu 2 periode lagi. Oleh karena itu 0, min 1, min 3, min 4. Start T plus I. Terus di sini ada modulus NT. Modulus NT itu modulus dibagi dengan NT tadi adalah jumlah dari periodenya. Sebenarnya ini untuk mengcover atau kita bisa menghitung supaya bahwa ketika nanti perawat itu masuk jam 10 malam, ya berarti akan terus berlanjut sampai jam 00, jam 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang question 2, tadi untuk objective functionnya adalah kita minimalkan orang yang bekerja lembur atau di situ over T. Untuk constraint-nya, pemenuhan kebutuhan per periode, di sini sama ya, pakai kenapa selalu pakai modulus sebenarnya untuk meminimalisir atau untuk mengcover kalau misalnya dia lewat hari, jadi tetap terhitung. Lalu batas jumlah perawat yang tersedia lebih kecil daripada 6 tadi ya. Lalu hubungan dengan lembur tidak boleh. Misalnya yang kita jadwalkan 6 orang, tapi kok bisa ada 7 orang yang lembur. Nah itu untuk menghindarinya, oleh karena itu ada constraint yang ketiga. Ini untuk analisis modelnya, tapi nanti akan lebih dalamnya Pak saat demonstrasi. Tapi saya hanya ingin memberikan gambaran besar decision variable untuk question yang pertama. Itu ada start time, lalu ada objective functionnya, coverage constraint-nya, lalu solving menggunakan model Q1 optimize. Di sebelah kanan di mana required atau kebutuhannya ada 100. Lalu untuk waktu startnya, jadi pada periode 0 itu harus ada 30 nurses yang start pada waktu itu. Lalu selanjutnya sampai terakhir itu ada di periode ke-7 itu ada 20 dan itu akan terus berlanjut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di demonstrasi. Dan ini untuk yang question kedua yang membedakan nanti lebih jelas ada di bagian decision variable-nya. Jadi kita harus masukkan di situ start T dan juga overtime-nya. Lalu ada constant number-nya ada di situ dimasukkan 80. Untuk model kedua masih sama untuk meminimize. Lalu constraint-nya ada 3 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk hasilnya ada di sebelah kanan. Kita lihat bahwa minimum nurses working-nya untuk overtime kita dapat di 40. Jadi ada 40 nurses yang akan melakukan overtime, di mana secara schedule ada di bawahnya. Jadi overtime itu terbagi di periode 0, itu ada 10 orang overtime. Di periode keempat ada overtime sebanyak 6 nurses. Di periode kelima 15. Periode ke-6 itu ada 3. Dan terakhir itu ada di periode ke-10 yang harus overtime itu ada 6. Ini hanya untuk memberikan perbandingan. Jadi kalau dilihat secara grafik, itu ada grafik yang menunjukkan kebutuhan perawat, perawat yang bekerja normal plus lembur. Lalu juga kalau di situ dilihat yang warna biru itu di legend itu merupakan jumlah required yang dibutuhkan pekerja atau nurses pada periode tersebut.
untuk yang warna oranye itu yang penjawaban untuk question satu ya. Lalu yang warna hijau itu question 2. Jadi karena jumlah nursesnya berkurang tapi bisa di cover sama banyaknya overtime tadi. Jadi kalau dilihat warna hijau itu pasti grafiknya lebih rendah daripada warna oranye. Tapi kedua jawaban tadi tidak lebih rendah daripada require yang dibutuhkan, di mana berarti secara jawaban sudah cukup terjawab dengan model yang di propose pada kali ini. Baik, analisis sensitivitas yang dilakukan ini adalah terhadap variasi ke jumlah ketersediaan perawat. Jadi kalau dilihat di sini parameter ini berpengaruh terhadap kebutuhan lembur. Kalau di sebelah kiri dapat dilihat di grafik. Jadi kalau ada 20 ada 80, jadi di sumbu X itu ada jumlah available nurses-nya, terus di sumbu Y-nya itu ada number of overtime nurses-nya. Kalau misalnya ada 80 nurses, ada 40 orang yang akan bekerja lembur, tapi kalau ada 85, itu jadi ada 30 dan seterusnya sampai di 100. Kalau ada 100, itu tidak akan ada yang bekerja lembur kalau require-nya masih sama. Hasil analisis sensitivitas ini sebenarnya penambahan jumlah perawat itu berarti lembur akan berkurang. Saat jumlah perawat sampai dengan mendekati 100, lembur itu menjadi nol. Dan model ini sangat sensitif terhadap ketersediaan perawat. Jadi sebenarnya kesimpulannya, model ini efektif untuk penjadwalan perawat, kebutuhan perawat dapat dipenuhi secara optimal, keterbatasan sumber daya menyebabkan kebutuhan lembur. Rekomendasinya sebenarnya, rumah sakit dapat mengevaluasi apakah biaya lembur itu lebih besar dibanding dengan rekrutmen perawat baru, dan untuk model kali ini itu cukup fleksibel untuk melakukan pengujian pada skenario-skenario yang lain. Oke, saya akan lanjutkan untuk demonstrasi dari Python-nya ya. Untuk Python-nya di sini saya akan demonstrasikan ini ada solving I2 scheduling nurses. Jadi pertama seperti tadi sudah rekan Gibran rekan Gibran sampaikan bahwa kita akan menginstal MIP, lalu package yang ada pada MIP. Lalu di sini kita akan coba define datanya. Kalau di sini tadi NT itu adalah jumlah periodnya, lalu time-nya kita buat jadi range dari NT, lalu requirement-nya kita masukkan dictionary ya. Jadi di periode 0, required-nya 15 dan seterusnya sampai pada periode 11 itu required-nya 20. Lalu kita harus masukkan juga pattern-nya supaya bisa tercatat ya untuk masuk atau dianggap required-nya terpenuhi. Untuk question 1, kita langsung masukkan di model, decision variable-nya kita start-nya yang akan diisi berdasarkan variable type integer, lalu nanti akan dinamakan start pada T ke time gitu ya, periode yang tadi sudah dimasukkan. Objective function-nya itu adalah jumlah dari start T-nya. Sementara untuk constraint-nya adalah kita ingin supaya required-nya itu tercapai atau terpenuhi. Lalu kita solve, di sini sudah ada optimal ya, 0. Lalu kalau kita lihat, output-nya adalah yang tadi sudah sempat disampaikan, 100 yang harus ada jumlah dari nurses-nya. Kalau untuk visualize sendiri, sebenarnya ini, jadi kalau dilihat, ini kebutuhan required-nya, ini untuk jumlah nurses yang disediakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada constraint baru yaitu 6, number atau available nurses itu ada 80. Model kedua sama, kita masih minimize, lalu decision variable-nya jadi ada 2, yaitu start 2 kalau di sini dimasukkannya. Lalu juga ada overtime. Objective function-nya adalah jumlah yang akan mengikuti overtime, yang nanti di sini dijumlah ada berapa nurses yang melakukan overtime. Lalu constraint, ada 3 constraint. Pertama, terpenuhi dengan terpenuhi dengan catatan ada yang overtime. Lalu juga nurses limitnya kita masukkan tadi namanya adalah 80. Lalu logical constraint-nya adalah bahwa ya kalaupun ada yang overtime itu harus orang yang dijadwalkan pada periode tersebut. Lalu sudah di solve, di sini sudah ada optimization status. Lalu kita lihat kalau kita print di sini minimum nurses yang overtime kalau 80 nurses yang kita punya itu adalah 40 dan seterusnya yang tadi sudah sempat disampaikan. Lalu ini visualize untuk yang bagian kedua yang overtime yang sebenarnya sudah dirangkum di dalam comparing ini dari question 1 dan question 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nabila atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.